Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini nikmat dan karunia Allah masih melekat dalam diri kita. Mudah-mudahan nikmat ini Allah berikan kepada kita terus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan dilanjutkan Allah memberikan nikmat akhirat dengan berkumpul bersama dengan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang satu hadis dialog atau percakapan antara Rasulullah dengan iblis. Rasulullah menanyakan, kam ahibbauka min ummati. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang kamu cintai atau orang yang mencintai kamu dari umatku. Kata iblis, ada 10 orang. Sudah kita jelaskan satu persatu. Kemudian dialog ini masih berlanjut, hadirin. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi kepada iblis, laknatullahu alaih, fakam a'da'uka min ummati. Berapa banyak orang yang memusuhimu dari umatku? Musuh kamu itu ada berapa, iblis? Kala iblis menjawab, Aishruna nafaran. Ada 20 golongan. Ada 20 golongan. Awaluhum, yang pertama, kata iblis, anta ya Muhammad. Musuh pertama saya, musuh yang paling utama saya adalah engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ubghiduka, sesungguhnya aku membencimu wahai Muhammad. Yang paling dibenci oleh iblis yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal alimul amil bil ilmi, yang kedua adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Alim banyak, hadirin. Orang pinter banyak. Dia paham ilmu ini, disiplin ilmu ini, paham semuanya. Tapi belum tentu mereka mengamalkan ilmu. Maka di sini yang dibenci oleh iblis adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wa hamilul Qur'ani idza amila bima fi. Yang keberapa? Yang ketiga, orang yang hafal Al-Qur'an. Orang yang hafal Al-Qur'an dan juga mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya.
Kemudian yang keempat, wal muadzinu lillahi fi khamsi sholawat. Yang keempat, musuhnya iblis siapa? Muadzin di masjid musola, sholat 5 waktu. Jadi muadzin ya, wa sukram ya. Hati-hati wa, musuh iblis orang guyonan ya. Muadzin ya, yang menyerukan azan di masjid musola ketika sholat 5 waktu. Ini musuhnya iblis ya, tapi jangan sedih, jangan takut hadirin. Kalau jadi musuhnya iblis ya, berarti jadi temennya Nabi, jadi golongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jadi temennya iblis, berarti jadi musuhnya Nabi Muhammad. Jadi musuh iblis berikutnya orang yang azan sholat 5 waktu. Jadi jangan diremehkan yang namanya azan ini hadirin. Ya, jangan diremehkan. Sepanjang suara kita didengar sama orang lain, maka sepanjang itulah pahala kita yang azan. Ya, kadang-kadang orang azan kayak pekerjaan biasa. Enggak, ini pekerjaan mulia. Ya, azan ini pekerjaan mulia. Kemudian wa muhibbul fuqara'i wal masakin wal yatama. Golongan berikutnya yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, orang yang cinta fakir, orang yang cinta kepada para fuqara, masakin dan anak-anak yatim. Cinta sama golongan ini, maka ini musuhnya iblis. Musuhnya siapa? Iblis. Maksudnya cinta di sini hadirin bukan cinta apa istilahnya? Bukan hanya cinta sekedar di mulut saja. Cuman maksudnya cinta adalah memperhatikan mereka. Ya, nyonta seneng karo fakir miskin. Ya yang seneng pokoknya. Bukan seneng saja hadirin, tapi memperhatikan mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan al-julusu ma'al fuqara minat tawadhu' wa huwa min afdhalil jihad. Duduk bersama orang fakir ini termasuk sikap tawadhu, rendah hati. Ya. Wa huwa min afdhalil jihad, dan ini termasuk jihad yang paling afdol. Duduk bersama fakir termasuk jihad yang paling afdol. Dalam hadis yang lain, likulli syai'in miftah wa miftahul jannati hubbullah. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka penghuni langit akan menyayangi kamu. Siapa saja hadirin. Penyayang ini enggak terbatas pada orang-orang taat saja, termasuk penyayang kepada ahli maksiat. Loh, kalau ada ahli maksiat kita harus menyayangi? Iya harus. Caranya bagaimana? Ajak mereka supaya tidak melakukan maksiat. Sapu. Kita nyabet mereka, kita nyelentik mereka karena rasa sayang, diperhatikan seperti itu. Kita memberikan nasihat sama anak kita supaya tidak melakukan kesalahan, ini bentuk rasa sayang. Begitu pula ketika ketemu orang-orang ahli maksiat, bukan terus dijauhi, dimusuhi, bukan. Tapi dirangkul supaya mereka jauh dari perbuatan maksiat. Caranya bagaimana? Ya pokoknya pakai cara apapun. Yang penting mereka dirangkul supaya tidak melakukan perbuatan maksiat. Oh beb, saya masuk diskotik. Mau apa? Ya untuk merangkul mereka yang ada dalam diskotik supaya sadar. Kok one sing kena? Caranya bukan seperti itu hadirin. Apalagi iman masih lemah. Kalau panjenengan sudah punya iman yang kuat, ya, sudah punya keyakinan yang mantap, mungkin nggak masalah. Cuman kalau belum, jangan macam-macam seperti itu. Dalih dakwah, saya mau ngajak orang bebla, kau ini belum, iya nyong arane melu-melu setitik, iya pada beko orang konsing kegawa berarti. Ya. Jadi sayangi mereka ahli maksiat, orang yang berbuat dosa, ya jangan jauhi mereka. Yang keberapa? Loro
telu, papat, 5, 6, 7. Wal mutawadhi'u lil haq. Yang ketujuh adalah orang yang tawadhu untuk kebenaran. Tawadhu untuk kebenaran, bukan tawadhu yang basa-basi atau tawadhu yang cari muka. Ada tawadhu yang memang benar dia tawadhu, ada yang tawadhunya karena basa-basi. Saya pakai seperti ini biar dikatain tawadhu. Saya pakai baju seperti ini biar dikatain tawadhu. Saya sengaja pakai baju yang compang-camping biar saya dikatakan tawadhu. Ini cari muka hadirin. Mending panjenengan sekalian idhar, tampakkan keindahan, daripada panjenengan pakai sesuatu yang jelek tapi tujuannya supaya dikatain orang tawadhu. Tawadhu itu untuk kebenaran hadirin, untuk kebenaran. Kemudian wasyabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala. Yang ke berapa? Yang ke-8, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala minas sighar ilal kibar. Dari mulai kecil sampai tua. Bukan besar, sampai tua sampai meninggal dunia. Maka golongan ini, pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang dibenci oleh iblis, musuhnya iblis. Memang pemuda ini biasanya hadirin masa-masa bermaksiat. Muda-mudi ini masa-masa gampang tergoda dengan rayuan. Muda-mudi ini gampang terpengaruh dengan keadaan zaman. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau masih muda lebih baik jangan kaya dulu. Ning sinom mending aja sugih ningin. Kalau muda terus kaya banyak nyelewengnya. Apa rene blandrang. Lah sing nom-nom tak dokno melarat kabeh. Lah kasih amin dane. Enggak, masalahnya seperti itu. Pemuda ini hadirin rentan. Jadi pikirannya masih belum stabil. Ya. Terus kadang-kadang ya macam-macam sudah. Ya. Kalau enggak dikontrol maka mesti akeh blandrangnya. Ya. Maka itu hadirin kalau pengen selamat bagi pemuda ini yang pertama cari komunitas dulu. Ya, komunitasnya apa? Kalau panjenengan komunitasnya di tempat pengajian, di pondok pesantren, di madrasah, di tempat ilmu, ya maka akan insya Allah akan kebawa satu hal yang baik. Tapi kalau komunitasnya ternyata di tempat-tempat maksiat atau mungkin di orang-orang biasa yang nggak mikirin ibadah, ya akan terbawa seperti itu hadirin. Majalisul khair taj'alukal khair walau anta minal asyrar. Tempat yang baik akan menjadikan kamu menjadi orang baik sekalipun kamu orang yang buruk. Tempatnya ini, majelisnya, perkumpulannya. Wa majalisus syarr, majelis yang enggak baik, taj'aluka syarr walau anta minal akhyar, akan menjadikan kamu menjadi orang buruk sekalipun kamu termasuk orang yang baik. Dan ini banyak terbukti hadirin. Banyak terbukti. Sehebat-hebatnya orang ahli ibadah, kalau kumpulnya, majelisnya, tempat berkumpulnya dengan orang-orang yang ahli maksiat akan kebawa maksiat, siapapun dia. Tapi orang-orang yang buruk ketika kumpul dengan orang-orang yang senang ngaji, senang majelisan, senang pengajian, insya Allah sedikit demi sedikit dia akan masuk di dalamnya, disadari ataupun tidak disadari. Ini mohon maaf hadirin, mohon maaf, ini contoh saja contoh, bukan saya mewajibkan, enggak. Contoh saja contoh. Mungkin yang ngaji di tempat ini sebagian besar pakai sarung. Yo ya. Sebagian besar pakai, mungkin ada yang pakai celana, enggak disalahkan, enggak salah, yang penting nutup aurat. Cuman ketika masuk pakai celana, delengna wong pada nganggo sarung. Nyongko malam Selasa pan ngajine nganggo sarung. Mesti kepengin nganggo sarung. Ya bagjane goleti nang lemari nang pojokan wis ora dinggo ki sarunge ketemu. Dinggo maning sarunge. Karena melihat komunitasnya pakai sarung. Iya ya. Siki panjenengan mene nganggo celana pendek, gelem anjing bleh.
Enggak mau. Mesti malu kalau orang enak lah nyong kalau tatok pendek enggak enak. Ya. Ketika panjenengan sudah duduk, mungkin pertama pakainya ini. Enggak, saya enggak mewajibkan harus pakai sarung. Enggak, silahkan. Mau pakai celana silahkan. Yang penting nutup aurat. Ya, yang penting nutup, yang penting aja celana sing suwek-suwek kene nek sikile. Wong celana isi durung dadi digawani. Yang sobek-sobek jangan, apalagi sampai enggak nutup aurat ya. Yang nutup aurat. Ini sudah terbawa sendiri hadirin, terbawa sendiri. Panjenengan nongkrong di masjid ketika Ramadan malam-malam di Asyrul Awakhir 10 terakhir, wis kur jagongan tok karo turu, lihat orang tahajud 2 rakaat, ada orang sholat tasbih, terus kok pada sholat. Mau nggak mau kita akan ikut sholat. Ya, mau nggak mau. Mungkin pertama tiduran, kedua tiduran, jagong, deleng. Nah, lama-kelamaan dia akan ikut. Nah, ini perkumpulan yang baik seperti itu hadirin. Ya makanya lah Beb, saya malu mau ngaji wis pokoknya manjing tuli paling pengajian. Bisa nggak bisa, apa paham nggak paham, ya mudeng nggak mudeng, sing penting ngaji. Kalau sudah biasa berkumpul di komunitas yang baik hadirin, lama kelamaan akan menjadi baik. Maning panjenengan disemprot terus nasihat terus ya di majelis taklim jarene Kiai Haji Zainuddin MZ. Kenapa jarene majelis taklim? Karena taklim itu tempat dibentak-bentak orang alim. Tempat dibentak-bentak orang alim. Jadi jenengan terus nasihat masuk, ilmu masuk. Insya Allah keluar dari sini mencorong hatine. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa akilul halal, musuhnya iblis. Ya, musuhnya iblis diantaranya lagi adalah orang yang makanannya halal. Orang yang penghasilannya halal, orang yang nafkahnya halal, ini musuhnya iblis hadirin. Iblis itu paling gak suka kalau ada orang bekerja dengan kerjaan yang halal. Dia akan goda semaksimal mungkin supaya orang itu tidak mendapatkan rezeki yang halal. Nah, apa hadisnya? Tidak akan masuk surga hadirin, tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram. Nah, artinya kalau kita makan makanannya haram, kata Rasulullah tidak akan masuk surga. Naudzubillahi min wasyabani almutahabbani fillah. Yang berikutnya adalah 2 orang pemuda yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 orang pemuda saling mencintai karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, maksudnya apa? Saling memberikan nasihat. Ketika temannya salah dinasehati, ketika temannya ibadah didukung. Ya, ini 2 orang pemuda yang seperti ini, maka dia pun menjadi musuhnya iblis. Dikatakan hadirin, orang yang saling mencintai karena Allah kalau ada di satu daerah, satu kampung, maka yang tadinya Allah ingin menimpakan satu musibah atau cobaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat musibah itu dari kampung tersebut. Inilah hummu bi ahlil ardi adzaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum adzabi. Kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku menginginkan untuk memberikan musibah, ujian, menimpakan bala di kampung tersebut. Tapi ketika aku melihat ada orang yang memakmurkan masjid dan ada orang yang saling mencintai karena Allah, yang ketiga ada orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu malam, di waktu sahur, saraftu anhum adzabi. Yang tadinya mau saya kasih corona, mau saya kasih virus, mau saya kasih ini dan itu, saraftu anhum adzabi. Maka Allah singkirkan azabnya dari tempat tersebut. Wal harisu ala sholati fil jamaah, termasuk musuhnya iblis adalah mereka yang rakus senang dengan sholat jamaah. Mereka yang senang dengan sholat jamaah, ini termasuk juga musuhnya iblis.
Berikutnya, walladzi yusolli bil-lail wan nasu niyam. Berikutnya adalah orang yang sholat malam dan manusia itu tidur. Orang yang ahli tahajud, mereka ini musuhnya iblis, orang yang ahli tahajud ini. Walladzi yumsiku nafsahu anil haram. Yang berikutnya lagi orang yang menahan dirinya dari sesuatu yang haram. Orang yang menahan dirinya, mendingan lapar, mendingan saya sengsara, yang penting saya dapatnya halal. Orang yang mencegah dirinya seperti ini, maka menjadi musuhnya iblis. Kemudian walladzi yansahu lil ikhwan wa laisa fi qalbihi syai'. Berikutnya adalah orang yang menasehati saudaranya dan di dalam hatinya tidak ada sesuatu. Artinya benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya menasehati dia memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya walladzi yakunu abadan ala wudu. Orang yang punya wudu selamanya, senantiasa dalam keadaan berwudu, ya. Senantiasa dalam keadaan berwudu. Dalam sebuah hadis disabdakan oleh baginda agung Nabi Muhammad, man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa yang wudu, ya, dalam keadaan suci, maka dicatat baginya 10 keadaan. Ya. Ini wudu hadirin kelihatannya sepele, cuman wudu perlu kita ketahui, panjenengan senantiasa dalam keadaan berwudu, ini satu keistimewaan yang luar biasa. Pahalanya luar biasa. Orang yang dawam wudu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita mau keluar rumah atau mau berpergian hadirin, jangan lupa dalam keadaan wudu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kalau kamu bepergian kemudian tanpa wudu terus mendapatkan sesuatu kecelakaan, maka jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa enggak dalam keadaan wudu?" Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menjaga itu semua, menjaga wudu, ya, bahkan beliau pernah sholat subuh dengan wudunya isya. Sholat subuh dengan wudunya, artinya apa? Dia sholat isya sampai subuh nggak batal wudunya. Pati-pati orang batal kan berarti orang turu. Sebab kalau tidur kan berarti wudunya batal. Ya, pati-pati orang batal kan berarti nggak ngentut. Yo ya. Nggak ngentut, nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Ya, pati-pati nggak ngentut, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, berarti beliau nggak makan hadirin. Berarti nggak panjenengan pati-pati nguyuh karena sering apa? Sering minum. Ya. Kenapa kok ngentut? Karena sering makan, timbul gas dalam perut, akhirnya keluar gas, oh Pak, ngentut sih. Ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani nggak batal wudunya isya sampai subuh, berarti beliau tidak melakukan itu semuanya. Subhanallah. Ini para aulia Allah senantiasa menjaga wudu. Kemudian wasahiyun. Yang berikutnya adalah orang yang dermawan. Sahiyun, orang yang dermawan. Orang yang memberikan sebagian hartanya, ya, dan masih ada sebagian yang disimpan. Namanya sahi. Orang yang dermawan. Cuman nggak begitu hadirin. Sebab tingkatan sodako ini ada 3. Sahi ini yang paling rendah. Jadi dia punya 100 ribu, 50 diberikan kepada yang lain, 50 ribunya disimpan. Nah kalau jud lebih tinggi lagi, dia ngasih yang banyak, lebih banyak daripada yang disimpan. Dia punya 100 ribu, buat sodakoh 80 ribu, yang disimpan 20 ribu. Jadi duit mumungnya 1.000 tok.
Terus ithar, yang paling besar, yang paling tinggi adalah al-ithar. Al-ithar ini mengutamakan orang lain. Dia punya 100.000 padahal dia butuh, tapi diberikan kepada orang lain semuanya. Namanya ithar. Ya, kalau sakhi 100.000 dibagi 2. Kalau jud 100.000 kita berikan 80%-nya, yang disimpan 20%. Kalau ithar diberikan semua kepada orang lain. Saya mau tanya, panjenengan masuk kategori yang mana? Yang mana? Sakhi. Temenan. Berarti sakhi dijumlah semua saldo ATM, uang tabungan, bagi loro balak nawong. Itu sakhi. Terus panjenengan ikut yang mana? Sakhi dudu, jud ya enggak, ithar apa lagi? Ikut yang mana ini? Apa arane iki? Yang belajar sodako, ya wis belajar sodako apa sih, penting sodako. Ittaqillah walau bisyikki tamr, kata Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah walaupun sodako hanya dengan separuh kurma. Kurma satu masih diparuh, walaupun separuh kurma. Yang penting sodako. Wa hasanul khuluq. Ya, orang yang berikutnya adalah yang menjadi musuh iblis, mereka yang akhlaknya baik. Mereka yang akhlaknya baik. Cuman sing akhlake ora baik, ya berarti dadi balane iblis. Yang akhlaknya baik, mereka musuhnya iblis. Yang berikutnya wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lah. Yang berikutnya adalah orang yang membenarkan Tuhannya dengan apa-apa yang dijamin oleh Allah kepadanya. Maksudnya apa? Orang yang meyakini bahwa semua yang Allah yang diberikan kepada dirinya ini berasal dari Allah Subhanahu. Saya bisa dapat rezeki karena ditanggung Allah. Saya bisa makan karena dijamin Allah. Kita yakin semuanya ini dalam jaminan Allah Subhanahu. Kita bisa hidup karena dijamin sama Allah. Kita bernafas karena dijamin sama Allah. Semuanya dalam tanggungan Allah Subhanahu. Dan kita membenarkan. Orang yang membenarkan seperti ini, hadirin, menjadi musuhnya iblis. Menjadi apa? Musuhnya iblis. Ulama sepakat bahwa 4 hal ini ya, tidak akan berubah, hadirin. Sudah dalam ketetapan Allah. Yang pertama, umur. Yang kedua, rizki. Yang ketiga, ajal. Yang keempat, as-sa'adah wasyaqawah. Ya, keberuntungan, keuntungan atau kebahagiaan ataupun celaka. Maka 4 ini tidak berubah. Sudah dari zaman kita masih di kandungan ibu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Umur seseorang sudah dalam ketetapan Allah, jaminan Allah, nggak ada orang yang tahu, hadirin. Rizki, ya nggak ada yang ngerti. Makanya kalau ada orang hasud, dinasehati mereka. Kenapa? Semua rizki itu sudah ditanggung sama Allah. Kalau kamu hasud, iri dengki sama saudaramu, berarti seakan-akan kamu nggak terima dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih rizki Allah. Allah utamakan orang lain dengan orang yang lain. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang berkehendak, bukan kita, hadirin. Ya. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Ya, alladzi li ghairik, yang menjadi milik orang lain tidak akan sampai kepadamu. Walladzi qusim lak, yang telah dibagi untukmu maka akan sampai kepadamu. Ya. Janda di sini janda yang menutupi dirinya, ya, tidak ngumbar. Artinya dia ini punya sifat iffah. Ya, dia punya sifat tidak kepengin diketahui kalau dirinya ini dalam keadaan butuh. Ya.
Maka yang seperti ini harus kita utamakan hadirin. Harus kita utamakan berbuat baik sama mereka. Ada kalanya hadirin orang ini butuh, sangat butuh, tapi dia nggak mau minta-minta. Nah ini orang-orang yang seperti ini yang kita utamakan hadirin. Padahal dia butuh, tapi nggak mau mintanya bukan karena sombong, cuman nggak mau mintanya karena dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan. Ini orang yang seperti ini yang perlu kita utamakan. Yang terakhir wal musta'iddu lil maut. Yang terakhir orang yang menyiapkan dirinya untuk menemui kematian. Orang yang menyiapkan dirinya untuk menemui kematian, artinya mereka yang mempersiapkan diri untuk menuju kematian dengan beramal soleh, dengan beribadah, dengan menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan dosa. Maka orang yang seperti ini menjadi musuh iblis. Tentang kematian ini hadirin, kita semua umat Islam sudah yakin bahwa yang namanya kematian itu pasti datang, ya kan? Dan kematian ini datangnya nggak nunggu tua. Kematian ini datangnya nggak nunggu sakit. Kadang-kadang tanpa sakit masih muda pun sudah mati. Sehebat apapun kita melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit supaya panjang umur, kalau Allah sudah takdirkan meninggal dunia, ya meninggal dunia. Kurang apa sih protokol kesehatan yang ada di Indonesia? Mau naik pesawat hadirin harus ada rapid test, ya, harus diukur suhu tubuhnya, dijaga jarak, mabur, barang mabur tetap nyublek, meninggal dunia. Padahal sudah protokol kesehatan. Artinya apa hadirin? Jadi ikhtiar, oke kita ikhtiar, cuman kita harus punya keyakinan kapan waktunya kita pasti akan mati. Dan yang menentukan mati bukan seseorang. Yang menentukan mati ini bukan kita. Yang menentukan mati ini bukan dokter. Yang menentukan mati itu bukan ahli kesehatan. Yang menentukan mati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana kita sering mendengar ada orang yang sudah sepuh, sakit-sakitan, ya, sampai ana wong sing jagani sakit nggak bisa bangun dari tempat duduknya, dia duduk kalau nggak tidur terus dijagani karo wong sing jagani mati, sing mriyang ora mati-mati. Ana boleh? Oke. Ya, yang jagani masih muda hadirin. Yang jagani masih meninggal dulu. Yang dijagain nggak meninggal. Ini karena umur semua yang menentukan bukan sakit, bukan tua. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misteri. Dan kalau kita sudah meyakini hal yang semacam ini hadirin, bahwa umur itu hak prerogatifnya Allah, seharusnya kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan. Contoh, 2 hari lagi kita mau pindah misalkan ke Jakarta. 2 hari lagi pindah ke Jakarta selamanya misalkan. Kira-kira siap-siapnya dari kapan? Seminggu sebelumnya? Atau 1 hari sebelumnya? Atau 1 bulan sebelumnya? Semakin lama semakin baik. Yo ya. Semakin lama semakin baik. Kita bisa mempersiapkan dengan maksimal hadirin. Ini kita sudah bisa tahu bulan depan kita mau pindah. Kita siap-siap dari sekarang. Nah yang jadi masalah mati ini, kematian ini kita nggak tahu kapan kita akan mati. Kita nggak tahu hadirin. Ya, dan kemungkinan paling pahit yang namanya kematian mungkin datang besok, lusa, minggu depan, bulan depan, waktu yang paling dekat. Itu kemungkinan yang paling pahit. Mestinya hadirin kalau kita nggak tahu kapan datangnya kematian, mestinya harus mempersiapkan diri dari sekarang. Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu lusa, sekarang kita mempersiapkan diri untuk menuju harusnya kan seperti itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dan beramal untuk persiapan kematian. Ini orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas dia akan mempersiapkan. Loh, dia pergi yang mana waktunya bisa ditentukan saja, dia mempersiapkan sedini mungkin.
Apalagi kematian yang kita tidak mengetahui kapan akan datangnya. Mestinya harus dipersiapkan. Makanya sunnah, hadirin, sunnah ini sunnah. Enggak siapapun sunnah. Setiap Jumat nulis wasiat. Setiap Jumat, setiap minggu nulis wasiat. Kepada keluargaku, istriku, anakku, saya berwasiat. Kalau bapak mati, siji duitnya bapak kiai, wasiat. Taruh di bawah bantal. Jumat ngarep besi urip. Dirubah lagi, kira-kira ada yang mau dirubah enggak? Ya, kalau ada dirubah lagi. Nanti kalau bapak mati, tolong sing ngadusi lebih fulan. Ya, ajak kalian tahlilan pitung dina. Ini wasiat ini. Simpan lagi bawah bantal. Masih hidup lagi. Anak sing diubah boleh, laka taruh lagi. Wasiat. Apa yang engko pertemuan berikutnya kita latihan bikin surat wasiat atau bagaimana ini? Oh iya, karena kan saya pengen tahu wasiatnya itu apa. Buat wasiat, paring bojone nyong mati kono aja kawin maning. Duh, ini wasiat hadirin. Ini artinya apa? Ada persiapan. Kadang-kadang kita harus menyiapkan diri menghadapi kematian. Apa buktinya apa persiapan untuk mati? Saya sebenarnya nyeri sedap ketika ada orang datang, "Bib, alhamdulillah saya sudah menyiapkan kain mori untuk nanti saya mati. Ini tapihnya, kuburannya saya sudah ngomong ke juru kunci kuburan, saya minta dikuburkan di sini." Nyong dengar seperti itu senang, ya Allah, ki wong kak persiapannya luar biasa. Dia menyiapkan dirinya untuk meninggal dunia. Ini orang yang seperti ini luar biasa ini hadirin. Bukan hanya amal solehnya dia siapkan, cuman kuburannya, kematiannya dia siapkan. Itu orang-orang dulu seperti itu. Kadang-kadang nyimpen kain mori buat apa? Supaya nanti dia mati nggak bingung ahli warisnya. Mori yang di sana. Tapi di sana. Nah, sudah ada semuanya. Ya, ini persiapan untuk menghadapi yang namanya kematian. Mestinya hadirin sudah dari sedini mungkin kita ini mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali lagi hadirin, ini ada yang terlewat masalah armalah atau janda. Dikatakan oleh Rasulullah, innas sa'i alal armalah wal masakin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil lail wasaimin nahar as-saimin nahar. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, ruahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang berjalan untuk membantu armalah, janda, wal masakin dan orang-orang miskin hadirin, kal mujahidi fi sabilillah, maka orang itu seperti mujahid, orang yang perang di jalan Allah, atau seperti orang yang bangun malam dan puasa di siang harinya. Orang yang bangun malam dan puasa di siang harinya. Ini orang yang berjalan untuk membantu mereka, para janda dan juga masakin. Nabi Muhammad ini sangat senang duduk dengan mereka, masakin, fuqara, masakin dan juga para armalah, untuk membantu mereka. Bahkan Rasulullah SAW ketika diundang oleh orang miskin, beliau datangnya pertama. Senang beliau tuan rumahnya. Kanjeng Nabi wis tekan dingin. Ini Rasulullah. Saking senengnya sama orang miskin, orang fakir, ketika orang fakir, orang miskin ngundang satu undangan, Nabi Muhammad cepat datangnya. Ijabatan muajjalah. Idza du'ya bahasanya? Tiba. Spoiler gue lah. Ya, apabila Nabi Muhammad diundang oleh orang miskin, maka Nabi Muhammad mendatangi undangan tersebut dengan cepat. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita sampai pada bab zakat.
Kitabuz Zakah, kitab yang menerangkan tentang zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Zakat itu wajib di dalam 5 hal. Wahia al-mawashi, yang pertama yaitu hewan. Dalam hal ini adalah hewan ternak. Wal athman, yang kedua zakat barang berharga. Kalau mawashi ini 3, yaitu onta, sapi sama Wal athman, barang berharga itu 2, yaitu emas dan perak. Wazuru', yang ketiga tanaman. Dalam hal ini adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Ya beras, gandum, jagung, pokoknya yang bisa disimpan dalam waktu lama. Kemudian yang keempat wathimar, yang keempat buah-buahan. Wa urudut tijarah, barang dagangan. Zakat perdagangan. Fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin. Adapun mawashi, yang dimaksud mawashi hewan ini, maka wajib zakat pada 3 jenis hewan. Wahia al-ibil, yaitu onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya, dan syarat wajibnya itu zakat bisa dikeluarkan ada 6 hal. Kalau enggak memenuhi syarat berarti tidak wajib zakat. Yang pertama al-Islam. Yang pertama apa? Islam. Ya. Orang Islam, dia punya kambing banyak, punya sapi banyak, punya onta banyak, tapi dia bukan orang Islam, yang enggak wajib zakat. Wal hurriyah, dia merdeka, bukan budak. Kalau budak ya enggak bisa. Ya. Wal milkut tam, yang ketiga miliknya secara sempurna. Dia beli kambing 200 ekor. Ya, wajib zakat dia. Beli kambing bulan Muharram 200 ekor. Dia kasih uangnya, sudah jual beli tapi wajib zakat. Dia bayar bulan Muharram, sampai Muharram tahun berikutnya sudah 1 tahun. Harusnya kalau dia punya kambing dia wajib zakat, tapi kambingnya belum ada. Dia kulakan, nggak dikasih barangnya. Gimana dia? Statusnya dia punya kambing tapi belum megang, belum ada barangnya. Maka dia nggak wajib zakat. Kenapa? Miliknya belum sempurna. Paham? Kemudian yang keempat wan nisab, yang keempat ini sudah mencapai nisab. Onta 5 ekor, ya. Kemudian sapi 30 ekor, kambing dan sebagainya, nanti ada nisabnya masing-masing akan dijelaskan nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya wal haul, kambing itu, ternak itu sudah dimiliki selama 1 tahun penuh. Dia punya onta 5 ekor bulan Muharram. Muharram berikutnya masih ajek 5 ekor. Ya. Berarti sudah 1 tahun. Nisabnya sudah masuk 5 ekor. Maka tahun berikutnya dia keluarkan 1 ekor kambing. Ya. Nanti kelipatannya ada tabelnya, nanti ada tabelnya, ada kelipatannya. Bun. Wasaum, dan syaratnya yang keenam bagi hewan ternak ini harus digembalakan. Harus apa? Harus digembalakan. Ya, harus digembalakan di padang atau di padang rumput yang diperbolehkan. Artinya apa? Itu hewan ternak tidak dikasih pakan sama majikannya, bukan majikannya yang cari pakan. Atau si majikan ini yang punya hewan ternak, dia nyewa orang, bayar orang untuk cari pakan. Berarti dia nggak digembalakan kambingnya. Atau digembalakan tapi ternyata dia harus bayar sewa tanah itu. Ini padang rumput saya bayar. Maka berarti kambing ini nggak
digembalakan. Maka yang seperti ini apabila nggak digembalakan tidak wajib zakat. Paham? Ki mbok katene sing duwe wedhus akeh. Jadi kudu ngerti, ya harus tahu. Sudah adzan? Sudah, adzan dulu sudah. La
hadirin hadirat muslimin muslimat, baik yang ada di dalam masjid maupun yang streaming di rumah. Perlu kami beritahukan, insyaallah malam Sabtu ini masuk awal Rajab. Hari Sabtunya berarti tanggal 1 Rajab. Hidupkan malam 1 Rajab dengan ibadah, karena malam itu malam yang doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di Majelis Nurul Qulub malam Sabtu yang akan datang, malam Sabtu ini akan dibacakan doa awal Rajab, dan juga akan dibacakan istighfar Rajab dan beberapa doa ataupun amalan yang disunahkan atau dianjurkan untuk dibaca di bulan Rajab, insyaallah. Makanya panjenengan datang agak awal ya, malam Sabtu ini untuk bersama-sama mengamalkan amalan malam 1 Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiah, Allah berikan kita taufik hidayah sehingga bisa menghadirinya, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya sedekah dan infak rutin ya, masih terus kami galakkan ya, mudah-mudahan rupiah yang kita keluarkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan pada harta-harta kita yang disimpan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ketemu lagi dengan saya malam Sabtu pada salat Isya. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Hadzal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.